Di antara sahabat yang pernah dipuji dan ditinggikan kedudukannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Uwais Al-Qarni. Ia menggendong ibunya dari Yaman ke Makkah agar bisa menunaikan ibadah haji. Merujuk dari buku tokoh-tokoh besar Islam sepanjang sejarah karya Syekh Muhammad Said Mursi, Uwais Al-Qarni memiliki nama lengkap Uwais bin Amir bin Jaza bin Malik Al-Qarni. Ia dilahirkan di tengah-tengah keluarga besar Qarn, salah satu silsilah keluarga dari Bani Murad di Yaman. Uwais Al-Qarni bukan pemuda terkenal. Dia miskin dan memiliki penyakit kulit. Namun, ia pernah disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemuda yang sangat dicintai Allah dan terkenal di langit. Sabda Nabi, akan datang kepada kalian Uwais bin Amir bersama dengan pasukan bantuan dari Bani Murad. Kemudian dari Qarn. Ia adalah orang yang menderita penyakit kusta. Lalu penyakitnya sembuh. Kecuali tempat seluas mata uang dirham. Ia adalah orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Jika kamu bisa memintanya untuk memohon ampunan untukmu, maka lakukanlah. Dan dikisahkan, Uwais Al-Qarni sehari-hari mencari nafkah dengan berdagang dan menggembala kambing milik orang lain. Dia masuk Islam setelah beberapa sahabat yang diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Yaman. Di rumahnya yang kecil dan reyot, Uwais Al-Qarni hidup berdua dengan sang ibu yang seorang tunanetra. Satu hari, dia berkata, tidak akan pernah terlontarkan dari mulut ibuku, kecuali akan kulakukan yang dia inginkan. Wahai Uwais, ibu sudah tua. Andai kematian mendatangi ibu, ada keinginan yang ibu ingin sampaikan. Kata ibunya satu waktu. Apa itu? Ibu, katakan. Jawab Uwais Al-Qarni penasaran. Ibu ingin pergi haji. Jelas sang ibu yang sudah sangat renta kepada Uwais Al-Qarni. Uwais termenung, memikirkan bagaimana mewujudkan hal itu. Sedangkan mereka berjarak ribuan kilometer dari tanah suci dan keadaannya sangat miskin. Namun Uwais tidak menyerah. Dia mendapat cara untuk melatih dirinya agar dapat menggendong ibunya ke kota Makkah. Dengan hati dan tekad yang kuat, ia membeli seekor anak lembu dan setiap pagi ia menggendong bolak-balik anak lembu itu untuk memperkuat tubuhnya. Ia sempat dikira gila orang di lingkungannya dan banyak juga yang menganggapnya aneh. Setelah 8 bulan berlalu dan musim haji datang, ia memenuhi permintaan sang ibu dengan menggendongnya berjalan kaki dari Yaman ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Di sana, sang ibu diajak tawaf 7 putaran sampai selesai. Lalu dibawa ke makam Nabi Ibrahim untuk salat 2 rakaat, dan sa'i. Sang ibu cukup kaget dengan permintaan dan doa Uwais setelah mendengar apa yang diucapkan Uwais. Ya Allah, ampuni semua dosa ibu. Kata Uwais. Sang ibu bertanya keheranan. Bagaimana dengan dosamu? Uwais menjawab. Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridha dari ibu yang akan membawaku ke surga. Walaupun sangat sulit bagi Uwais Al-Qarni, baginya keutamaan dirinya adalah merawat dan mengabulkan semua permintaan ibunya. Ketegarannya tersebut menjadi kisah mulia bagi anak dan ibu semasa zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Uwais memilih hidup dalam kesunyian, menghindari popularitas. Pelajaran dari kisah Uwais Al-Qarni. 1. Bakti kepada orang tua bisa mengangkat derajat seseorang lebih tinggi dari popularitas dan harta. 2. Keikhlasan dalam beribadah lebih utama daripada pencitraan. 3. Doa orang yang ikhlas sangat mustajab. Inilah sebuah kisah dari seorang yang tak terkenal di dunia tapi terkenal di langit. Bakti kepada kedua orang tua adalah sebuah bukti ketinggian derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diselamatkan kelak dari siksa kubur dan neraka, sebab dikarenakan bakti kita terhadap kedua orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin.